Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Larastika dengan NIM 22029155. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil laporan proyek media pembelajaran matematika, yaitu papan SPLDV. Dengan dosen pengampu, Ibu Trisa Gustiamanda, SPD, MPD. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Untuk bisa mempermudah peserta didik memahami konsep ini, saya membuat sebuah media yang disebut dengan papan SPLDV. Media ini dibuat semenarik mungkin dan menyesuaikan dengan dunia anak, agar peserta didik tertarik untuk belajar sekaligus paham dengan sistem persamaan linear dua variabel, sehingga kesulitan mereka dalam belajar dapat diatasi dan tidak berlarut-larut. Bagi pengajar, penggunaan media ini dapat mempermudah memberikan pemahaman pada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat berbagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara pengenalan media papan SPLDV. Yang kedua, bagaimana solusi penyelesaian soal mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian dari SPLDV dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang ketiga, menyelesaikan soal terkait SPLDV dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Yang keempat, memecahkan masalah terkait SPLDV dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Yang pertama, menyediakan pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, memotivasi siswa. Yang ketiga, memudahkan pemahaman konsep. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar 4.4 metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan indikator 4.4.2, metode substitusi 4.4.3, metode eliminasi. Pada yang kedua, 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikatornya 4.5.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alatnya yaitu ada gunting, pisau karter, penggaris, pensil, dan spidol. Bahannya ada akrilik, kertas karton, styrofoam, double tip, kertas origami, dan kertas marmer, dan pipet. Kita masuk kepada langkah-langkah pembuatan media. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, satukan dua styrofoam menjadi satu dengan menggunakan double tip. Yang ketiga, melapisi styrofoam dengan kertas karton berwarna biru sebagai papan peraga. Yang keempat, melapisi tepi styrofoam yang belum tertutup oleh kertas karton dengan lakban hitam. Yang kelima, membuat tempat penyelesaian soal garis kertas karton putih dengan ukuran 5 x 5 cm sebanyak 25 buah dan ukuran 5 x 20 cm sebanyak 2 buah. Yang keenam, lalu potong gunting sesuai ukuran yang telah digaris tadi. Yang ketujuh, setelah itu lapisi kertas karton yang telah dipotong tadi dengan plastik. Yang kedelapan, lalu potong pipet dengan ukuran sebesar kertas karton yang dipotong tadi sebanyak 3 per kertas. Yang kesembilan, setelah semua pipet selesai dipotong, ukur dan potong kertas marmer sesuai ukuran tulisan yang diinginkan. Yang ke-10, membuat tulisan papan SPLDV, eliminasi persamaan 1, persamaan 2, dan substitusi pada kertas marmer yang telah dipotong. Yang ke-11, tempelkan tulisan yang telah dibuat pada papan peraga. Yang ke-12, tandai kertas karton dengan pensil agar pada saat penempelan pipet mudah ditempelkan dan rapi. Yang ke-13, setelah itu tempelkan pipet pada kertas karton yang telah ditandai. Yang ke-14, setelah semua ditempelkan, selanjutnya menempelkan styrofoam tersebut pada akrilik. Maka salah-salah pembuatan papan SPLDV. Selanjutnya yaitu ada kajian materi dan cara penggunaan. Kajian materi, sistem persamaan dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabel, A dan B adalah koefisien, C adalah konstanta. Metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ada tiga. Yang pertama, metode eliminasi. Dalam metode ini, salah satu variabel dieliminasi atau dihilangkan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain dalam sistem persamaan linear dua variabel tersebut.
Yang kedua, ada metode substitusi. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain dari SPLDV tersebut. Yang ketiga, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Dalam metode ini, salah satu variabel terlebih dahulu dicari dengan metode eliminasi. Selanjutnya, nilai variabel ini disubstitusikan ke salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang sama. Ya, selanjutnya yaitu cara penggunaan media. Konsepnya, kita membutuhkan dua persamaan yang akan dicari nilai X dan Y-nya. Langkah pertama, kita masukkan koefisien dari nilai X, Y, serta konstanta pada persamaan satu ke baris pertama, begitu juga untuk persamaan kedua pada baris kedua. Selanjutnya, koefisien Y persamaan 1 dikalikan dengan koefisien X persamaan 2. Kita kalikan koefisien sesuai dengan tanda silang pada papan. Selanjutnya, koefisien Y persamaan 2 dikalikan ke konstanta persamaan 1. Kita kali silangkan sesuai dengan tanda silang pada papan. Sehingga didapat hasilnya, ketika koefisien pertama positif dan koefisien kedua positif, maka hasilnya positif. Jika keduanya negatif, maka hasilnya positif. Ketika salah satu negatif, maka hasilnya negatif. Langkah selanjutnya, melakukan pengurangan koefisien X dan konstanta. Setelah mendapatkan nilai X, kemudian masuk ke tahap substitusi. Tahap substitusi di sini memasukkan koefisien atau konstanta dan nilai variabel X yang telah diketahui pada baris pertama. Selanjutnya, untuk koefisien Y kita ambil dari persamaan 1, maka berlaku juga untuk koefisien X. Setelah baris pertama kita isi, kita lanjut ke baris kedua untuk mendapatkan nilai dari Y. Lanjutkan dengan operasi yang ada. Kemudian untuk kotak di bawah kita isikan nilai dari koefisien Y. Setelah itu kita lakukan operasi maka didapat hasil dari nilai dari X. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal cara penggunaan papan SPLDV. Konsep yang pertama, kita harus mempunyai dua persamaan untuk mencari nilai X dan Y-nya. Yang sudah diketahui persamaan satunya yaitu di sini X ditambah 2Y sama dengan 1 dan persamaan keduanya 3X dikurang Y sama dengan 10. Langkah pertama, kita substitusikan koefisien dari persamaan 1 kepada baris pertama. Dengan koefisien X-nya di sini 1, koefisien Y-nya 2 dan konstanta pada persamaan 1 yaitu 1. Lalu untuk persamaan kedua, koefisien dari X-nya yaitu ada 3, koefisien dari Y-nya yaitu ada negatif 1, dan konstanta untuk persamaan kedua ada 10. Lalu langkah selanjutnya, kita kalikan koefisien Y pada persamaan 1 dikali dengan koefisien X pada persamaan kedua. Kita mengalihkan silang sesuai dengan silang pada papan ini, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Begitu juga dengan koefisien Y pada persamaan 1 dikali dengan konstanta pada persamaan kedua, yaitu 2 dikali 10 sama dengan 20. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Lalu selanjutnya kita lakukan operasi pengurangan, yaitu negatif 1 dikurang 6 sama dengan negatif 7. Negatif 1 dikurang 20 sama dengan negatif 21. Lalu kita masukkan hasil pengurangan kepada kotak yang di sini, yaitu negatif 21 dan negatif 7. Negatif 21 dibagi negatif 7, hasilnya yaitu 3. Maka didapat nilai X sama dengan 3. Lalu kita masuk kepada tahap substitusi. Yang pertama, yang di sini kita masukkan konstanta koefisien dari nilai X pada persamaan 1, yaitu ini 1. Dan kotak merah yaitu nilai dari X yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 3. Lanjut, kita masukkan koefisien dari Y pada persamaan 1, yaitu 2. Dan di sini kita buat Y untuk mencari nilai dari Y tersebut. Selanjutnya kita masukkan konstanta pada persamaan 1, yaitu 1. Lanjut untuk baris kedua, di sini kita buat yaitu konstanta dari Y 1 dan kita salin kotak yang di sini ke baris kedua. 1, 3. Lalu untuk kotak yang di bawah kita memasukkan koefisien dari
Y pada persamaan 1, yaitu ada 2. Lalu kita lakukan operasi, yaitu 1 dikurang 1 dikali 3 sama dengan negatif 2. Negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Maka diperoleh nilai dari Y sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua. Dengan persamaan satu yang diketahui, X ditambah Y sama dengan 4, dan persamaan keduanya yaitu X dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Langkah pertama, kita substitusikan koefisien dari persamaan 1 dengan koefisien X yaitu 1, dan koefisien Y 1, dan konstanta dari persamaan 1 sama dengan 4. Kemudian untuk persamaan kedua, koefisien dari X-nya 1, koefisien dari Y-nya negatif 2, dan konstanta dari persamaan kedua yaitu negatif 2. Lalu kita kalikan silang koefisien dari Y bersama 1 dengan koefisien X persamaan kedua sesuai dengan panah yang ada di sini, yaitu 1 dikali 1, 1 dikali negatif 2, negatif 2. Begitu juga dengan koefisien Y pada persamaan 1 dikali konstanta pada persamaan kedua. 1 dikali negatif 2, negatif 2. Negatif 2 dikali 4, negatif 8. Lalu kita lakukan operasi pengurangan. Negatif 2 dikurang 1, yaitu negatif 3. Dan negatif 8 dikurang negatif 2, yaitu negatif 6. Lalu kita masukkan hasil pengurangan kepada kotak yang di sini, yaitu negatif 6 dan negatif 3. Negatif 6 dibagi dengan negatif 3 hasilnya 2. Maka didapat nilai dari X sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk kepada tahap substitusi. Yang pertama kita isi baris pertama di sini dengan koefisien X dari persamaan 1 yaitu 1. Yang kotak merah kita isi dengan nilai X yang telah kita ketahui tadi, yang kita dapat tadi yaitu 2. Di sini kita isi dengan koefisien Y pada persamaan 1 yaitu 1. Di sini Y untuk mencari nilai dari Y. Yang kotak kuning kita tulis konstanta pada persamaan 1 yaitu 4. Lalu di sini kita buat dengan konstanta. Yang kotak di sini kita salin pada barisan pertama yaitu 1, 2. Yang kotak di bawah kita masukkan nilai konstanta dari persamaan 1 yaitu 4. Lalu kita operasikan 4 dikurang 1 dikali 2, 2 per 4 dapat hasilnya 1/2. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada media ini yang pertama memudahkan siswa untuk memahami cara menentukan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi dan substitusi, serta gabungan. Yang kedua, guru dapat menjelaskan dengan menggunakan alat peraga sebagai media dalam proses belajar, agar siswa tidak merasa bosan saat belajar. Yang ketiga, penampilan yang warna-warni dan menarik sehingga meningkatkan daya tarik motivasi siswa dalam belajar SPLDV. Yang keempat, menggunakan bahan-bahan yang terjangkau dan mudah ditemukan. Adapun kekurangan media ini, alat peraga hanya dapat digunakan dalam kelompok. Yang kedua, alat peraga papan SPLDV ini hanya terbatas pada cara penyelesaian eliminasi, substitusi, serta gabungan. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 penutup. Kesimpulan, penggunaan media yang sangat berguna untuk melengkapi pemahaman siswa. Terdapat materi yang dipelajari dari prinsipnya untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran, yang pertama menyeragamkan pengamatan dan wawasan siswa terhadap kompetensi dasar. Yang kedua, menumbuhkan pemikiran yang teratur. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk memperoleh hasil belajar. Selanjutnya yaitu ada saran. Demikian laporan media pembelajaran yang dapat saya paparkan, dan tentunya makalah ini tidak terlepas dari kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki makalah selanjutnya. Sekian pemaparan laporan media pembelajaran dari saya mengenai papan SPLDV. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.